Halo semuanya, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas mata kuliah Komunikasi Korporasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ulfa Jayanti dengan NIM 21030500102 kelas C semester 6. Yang pertama, jelaskan proses komunikasi horizontal dan vertikal yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, jelaskan bagaimana organisasi atau perusahaan berkomunikasi dengan konsumen. Jadi di sini saya mengambil sebuah perusahaan yaitu PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi pesawat yang berjaya sebelum tahun 1998. Setelah tahun 1998 diberitakan bahwa perusahaan PT Dirgantara Indonesia jatuh dan bangkrut. Tetapi perusahaan ini sebenarnya tidak benar-benar bangkrut. Perusahaan ini berusaha dengan memperbaiki sistem manajemen termasuk komunikasi organisasi di dalamnya. Pada akhirnya perusahaan ini bisa bangkit dari keterpurukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses komunikasi vertikal yang dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia. Yang pertama, komunikasi antara pimpinan dan bawahan di bagian humas PT Dirgantara Indonesia umumnya berjalan lancar dengan instruksi yang jelas dan penerimaan yang baik. Namun kendala muncul dalam fleksibilitas komunikasi yang mengakibatkan proses kerja menjadi lebih lambat karena keterikatan pada aturan yang ada. Meskipun media sosial digunakan, kekakuan dalam komunikasi masih terasa, terutama dalam interaksi dengan divisi sekretaris perusahaan dan jajaran direksi. Yang kedua yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan di divisi Humas PT Dirgantara Indonesia. Meskipun pengerjaan tugas terkait pembentukan citra perusahaan telah baik, komunikasi internal masih mengalami kecanggungan terutama dalam berinteraksi dengan divisi sekretaris perusahaan dan jajaran direksi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan umur dan kurangnya kesempatan untuk berkomunikasi dan bertemu secara langsung. Kurangnya kegiatan di luar perusahaan juga menjadi hambatan dalam mempererat hubungan antar karyawan yang kemudian mempengaruhi jalannya komunikasi dari bawahan ke atasan. Selanjutnya, proses komunikasi horizontal di PT Dirgantara Indonesia. Komunikasi horizontal yang dilakukan antara staf humas sangat baik dari segi koordinasi dalam melakukan dan pembagian tugas. Bagaimana sih PT Dirgantara Indonesia berkomunikasi dengan masyarakat? Yang pertama, melakukan market research. Yang kedua, penggunaan berbagai alat pemasaran seperti iklan, sponsorship, advertorial, dan media elektronik. Yang ketiga, website digunakan sebagai sarana promosi dengan informasi yang mudah diakses. Keempat, penggunaan market kit seperti brosur, flyer, dan kalender. Yang kelima, pameran tahunan diadakan untuk meningkatkan eksistensi PT Dirgantara Indonesia.